Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oyok Suket dimanapun berada, semoga Allah memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan. Banyak orang yang penasaran terhadap sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani semenjak munculnya tesis beliau yang menggembarkan publik umat Islam di Indonesia karena kritiknya terhadap ketersambungan nasab Alawi kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Kiai ini? Dia tiba-tiba muncul. Tadinya dia bukanlah orang terkenal, bukanlah ulama yang tersohor, sering muncul dan nongol memberikan ceramah di televisi. Popularitasnya masih kalah jauh ya dengan ulama-ulama yang biasa menghiasi pertelevisian nasional maupun media sosial kita selama ini. Taruhlah Gus Baha, Uwas, Uwah dan sebagainya. Tapi berani-beraninya dalam tanda kutip ya, beliau melontarkan sebuah wacana, sebuah tesis ilmiah yang menggembarkan publik dan membuat ulama-ulama di Nusantara ini juga tercengang. Siapa sebenarnya sosok ini? Sealim apa dia? Banyak ustadz, kiai, ulama yang dikenal kealimannya di Indonesia, tapi selama ini mereka tidak pernah menyinggung dan membahas soal nasab Alawi. Sampai kemudian muncul pertanyaan di benak publik, apakah Kiai Haji Imaduddin ini lebih hebat, lebih alim dari ulama-ulama yang selama ini didengar fatwa-fatwanya, bahkan lebih jauh? Apakah dia ini lebih hebat, lebih alim dari ulama-ulama terdahulu yang diklaim konon tidak juga berani membahas nasab Alawi? Setelah kita memeriksa bersama-sama profil beliau, biografi, jam terbang, sepak terjang beliau, memang terbukti bahwa beliau itu memang bukan ulama sembarangan, bukan kiai karbitan. Beliau punya pondok pesantren bernama Ponpes Nahdlatul Ulum. Salah satu indikator keulamaan, kealiman Kiai Haji Imaduddin, beliau punya pondok pesantren yang punya banyak santri di dalamnya. Dan beliau menjadi pengajar utama di situ, bukan sekedar pemilik tapi juga pengasuh dan pengajar. Indikator lainnya, kalau punya pondok pesantren mungkin sudah biasa ya, ulama-ulama, kiai-kiai itu sudah lazim mereka punya pondok pesantren. Tapi yang luar biasa, ini sekaligus menjadi indikator lain kealiman beliau. Ini adalah Kiai Haji Imaduddin memiliki banyak karangan kitab yang ditulis dalam 3 bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Arab. Salah satu kitab yang terkenal beliau adalah tentang syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, yakni Al-Manahijus Shafiyah fi Syarhil Alfiyah. Ini mungkin satu-satunya kitab syarah Alfiyah Ibnu Malik karya ulama Nusantara. Dan kitab-kitab lainnya sangat banyak. Kitab-kitab beliau ini menjadi sekaligus panduan belajar bagi para santrinya. Mungkin sangat sedikit ya, kiai mana, ulama mana yang dia mengajar kepada santrinya dengan menggunakan kitab karangannya sendiri. Indikator lainnya yang menunjukkan bahwa Kiai Haji Imaduddin ini sangat alim dan dihormati kealimannya, ini adalah momen ketika ulama asal Mesir, Syekh Ala Mustafa Naimah, ini datang berkunjung ke pesantrennya. Dan ketika 2 ulama besar ini bertemu, apa yang terjadi? Ulama Mesir ini justru yang mencium tangan Kiai Haji Imaduddin, bukan sebaliknya. Ini membuktikan bahwa Syekh Ala Muhammad begitu menghormati dan mengagumi kealiman Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan dalam momen tersebut Kiai Haji Imaduddin juga berbincang dan berceramah menggunakan bahasa Arab agar dipahami oleh ulama Mesir tersebut.
Syekh Mustafa Naimah ini tidak lagi asing ya bagi umat Islam di Indonesia. Beliau juga punya banyak pengagum dan santri atau murid dari mahasiswa di Indonesia yang sedang belajar di Al Azhar Kairo, Mesir.